Hai Studymates, kembali lagi bersama your study partner, belajar mengenai fungsi-fungsi inverse untuk persiapan UTBK. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Perkenalkan, saya Najma Nifas Salman, atau biasa dipanggil Najma, dari Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Achievements-nya, nilai pada SNBT penilaian MTK lebih dari 800-an, lalu kemampuan kuantitatifnya itu juga 750, dan sejak masuk ke UGM ini sebagai penerima beasiswa Indonesia Bangkit, lalu sebagai finalis Olimpiade Keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh OJK, dan bronze medalis KSM tingkat nasional bidang ekonomi pada SMA. Objektif materials yang akan kita bahas hari ini adalah definisi fungsi inverse, sifat-sifat dari fungsi inverse, dan rumus-rumusnya. Jadi, kalau untuk definisinya, jika fungsi f itu himpunan A ke himpunan B ditentukan dengan aturan Y sama dengan Fx, maka inverse dari F atau F inverse itu adalah B ke A. Jadi, ibaratnya kayak ditukar gitu posisinya. Dengan aturan Y sama dengan Fx sama dengan X sama dengan F inverse dari Y. Nah, kalau sifat-sifat fungsi, yang pertama ini adalah F inverse dari komposisi F. Maka diba- dibalik yaitu jadi F komposisi F inverse sama dengan I atau identitas tadi. Terus yang kedua itu adalah G komposisi F inverse itu sama dengan F inverse dikomposisikan dengan G inverse. Yang ketiga, F komposisi G inverse sama dengan G inverse komposisi F inverse. F komposisi G komposisi H diinverskan, maka itu sama dengan H inverse komposisi G inverse komposisi F inverse. Nah, untuk rumus fungsi inverse itu fungsi awalnya adalah fx sama dengan ax plus b. Maka ketika diinverskan, itu jadi f inverse x sama dengan x min b per a. Lalu yang kedua, fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Maka ketika dia dijadikan inverse, f inverse sama dengan min dx plus b per cx minus a. Lalu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka f inverse-nya minus b plus akar dari b kuadrat minus 4ac dikali minus 4a dikali c minus x per 2a. Fx dari a logaritma a log cx itu jadi f inverse sama dengan a pangkat x per c. Dan yang terakhir, fx sama dengan a pangkat cx. Maka diinverskan menjadi a log x pangkat 1 per c. Nah, perhatikan sifat-sifat fungsi inverse berikut ini. Yang pertama, definisi fungsi inverse. Fungsi fx memiliki inverse fx jika dan hanya jika f dalam kurung f inverse x sama dengan x dan f inverse dalam kurung fx sama dengan x. Yang kedua, fungsi bijektif yaitu fungsi fx harus bijektif yaitu injektif dan surjektif agar memiliki inverse. Yang ketiga, cara mencari inverse misalkan fx sama dengan y, maka kita tukar antara si x dan y-nya ini sehingga menjadi x sama dengan fy. Lalu selanjutnya, pecahkan persamaan untuk mendapatkan y, ini harusnya f inverse dari x. Lalu yang keempat, grafik fungsi inverse yaitu grafik fungsi f inverse x pantulan dari grafik fx terhadap garis y sama dengan x. Yang pertama, pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan sifat-sifat fungsi inverse yang udah dijelaskan di atas. Yang A, jika fx sama dengan 2x plus 3, maka f inverse x sama dengan x minus 3 per 2. Jadi ini dalam kurung, jadi x minus 3 per 2. Terus yang B, jika fx sama dengan x kuadrat dengan x elemen R atau bilangan x itu adalah bilangan real,
maka fx tidak memiliki inverse. Yang C, jika fx sama dengan 1 per x, maka f inverse-nya sama dengan 1 per x. Yang D, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 atau x pangkat kubik. Dan f inverse x sama dengan akar pangkat 3 dari x, saling memantul terhadap garis Y sama dengan x. Nah, jawaban yang benar adalah semua pernyataan itu benar. Jika fx, nah pernyataan A benar karena jika fx itu tadi 2x plus 3, maka untuk cari inverse-nya, Y sama dengan 2x plus 3, X sama dengan 2Y plus 3, dan hasil akhirnya adalah Y sama dengan X minus 3 per 2. Jadi F inverse X itu sama dengan X minus 3 per 2. Terus yang pernyataan B juga benar karena Fx sama dengan X kuadrat, tidak bijektif pada X elemen R. Contohnya F2 sama dengan F minus 2 sama dengan 4. Jadi misalkan F2 itu kan hasilnya sama kayak F minus 2, karena di sini Fx sama dengan X kuadrat kan. Sehingga tidak memiliki inverse pada domain tersebut. Nah, buat memiliki inverse, maka domainnya itu harus dibatasi. Misalkan X-nya itu harus lebih sama dengan 0. Terus yang ketiga, pernyataan C juga benar karena Fx sama dengan 1 per X. Nah, untuk nyari inverse kan berarti Y sama dengan 1 per X sama dengan 1 per Y. Maka Y sama dengan 1 per X. Jadi F inverse X itu sama aja kayak tadi yang pertama, Fx. Jadi F inverse X sama dengan 1 per X. Nah, yang ketiga, pernyataan D itu benar karena grafik Fx sama dengan X pangkat 3. Lalu F inverse X-nya akar pangkat 3 dari X. Ini akan saling memantul terhadap garis Y sama dengan X, sebagaimana sifat dari grafik fungsi inverse. Yang kedua, fungsi inverse merupakan sebuah fungsi, dan kita harus nyari ini dan memberikan tanda centang pada pernyataan di bawah mana apakah ini termasuk yang benar atau yang salah. Ketika fungsi sama dengan AX plus B berubah ke inverse menjadi A min X per B. Aturan dasar inverse ialah X sama dengan F inverse Y. Fx sama dengan X min 1 per X plus 3, yaitu nilai dari F inverse F4 sama dengan 2. Nah, yang pernyataan pertama ini salah, harusnya itu X minus B per A. Terus yang kedua ini benar karena aturan dasar inverse adalah X itu sama dengan F inverse dari si Y. Nah, yang ketiga ini harusnya 4 karena sifat fungsi inverse dari F inverse Fx itu sama dengan X. Jadi kalau misalkan di sini ditanya ini 4, F inverse F4, maka jawabannya adalah 4. Yang ketiga, diketahui fx-nya itu 2x minus 1 per x plus 4. Maka f minus 1 pangkat 5 sama dengan k. Maka nilai k adalah, kita cari dulu inverse-nya kan. Jadi, y sama dengan 2x minus 1 per x plus 4. Setelah itu, masukin nih. Diganti y-nya menjadi x. Maka x sama dengan, ini x-nya diganti jadi y. Jadi, x sama dengan 2y minus 1 per y plus 4. Ini pindah ruas, jadi X dikali dengan Y plus 4 tadi sama dengan 2Y minus 1. XY plus 4X sama dengan 2Y minus 1. Terus kita pindah ruas lagi nih. Jadi XY minus 2Y sama dengan minus 4X, karena ini pindah ruas ke kanan kan. Minus 1. Terus ini kita keluarin Y-nya, jadi Y dikalikan X minus 2 sama dengan minus 4X minus 1. Y sama dengan minus 4X minus 1. Terus yang tadi X minus 2-nya pindah ruas lagi ke bawah atau ke kanan. Jadinya kan dia posisinya di bawah jadi pembilang. Maka setelah udah dapet Y sama dengan minus 4X minus 1 per X min 2, kita substitusikan ke X sama dengan 5. Y sama dengan min 4 dikali 5 minus 1 per 5 minus 2. Sama dengan minus 21 per 3. Maka Y sama dengan minus 7. Nah, key takeaways-nya adalah yang fungsi tadi. Yang fungsi awalnya apa dan menjadi fungsi inverse-nya itu apa. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara sebagai donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudiMath bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan
latihan soal pada link di description box ya. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran. So, jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya, baik itu dalam bentuk uang ataupun dengan share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. So, ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Thank you for watching and see you in next video.